Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita yang sangat luar biasa saya dapat berjumpa kembali bersama Bapak Ibu, saudara-saudari dalam ibadah kali ini. Yang walaupun secara online, tetapi saya percaya tidak dapat mengurangi rasa sukacita dan syukur kita untuk beribadah. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung untuk beribadah dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah bahkan dimanapun berada yang saat ini sedang bersama-sama sehati kita mengikuti ibadah online ini. Saudara dimanapun berada, saya percaya bahwa jarak dengan waktu dan bahkan apapun itu tidak mampu memisahkan kita. Tetapi hadirat Tuhan itu Allah ada di mana-mana. Hadirat Tuhan akan ada di mana-mana. Kepada saudara dan kepada kami ada di tempat ini, di studio ini. Dan kami percaya bahwa lawatan Allah akan dicurahkan bagi saudara dan saya pada saat ini. Amin, haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini. Kita berdoa, satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua jemaat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami semua. Kami yang melayani pekerjaan Tuhan, Kau memberkati kami. Kami yang melayani pekerjaan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh layak melayani Engkau. Kami boleh layak bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, para jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Engkau memberkati semua para hamba-hamba-Mu, para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Satukan hati kami bersama saat ini, kami mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dengan berkat yang melimpah, sukacita yang melimpah. Kami mau memberkati Allah, kami mau memuliakan Allah. Allah kami Allah yang hidup, Allah yang setia, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya yang tetap ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami memohon diri Engkau dengan darah-Mu ya Tuhan, dengan penuh keberanian. Mengambil Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ku masuk Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, amin. Ku sembah-Mu, sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus.
Tuang Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kami menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu kudus, nama yang kudus. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh Allah yang kudus, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kau layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh layak kami tinggikan, layak kami sembah. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kami rindu memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Karena Engkau layak, Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Karena Engkau Allah yang tinggi, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita, Raja kita, Dia Allah yang berkuasa atas saudara dan saya, amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia Allah yang tetap berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita mau puji dan kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa
ya Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus katakan ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat sepanjang minggu ini. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, saat ini mari bersama kita saksikan Warta Jemaat selama sepekan edisi Minggu 1 Agustus 2021 bersama saya, Karin. Ibadah Raya GPPS Palu untuk sementara diadakan secara online. Saudara dapat bergabung dalam ibadah online yang diadakan pada hari Minggu jam 8 pagi melalui Facebook, website, dan channel YouTube GPPS Palu.
Bagi Bapak dan Ibu, mari ajak putra-putri Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah online Sekolah Minggu GPPS Palu yang diadakan jam 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Hari Senin, hai kaum muda dan remaja, mari bertumbuh bersama dalam komsel yang diadakan melalui grup WhatsApp masing-masing komsel. Pada hari Selasa, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bergabunglah dalam mesbah doa yang diadakan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu, bagi Bapak Ibu kaum dewasa, mari bergabunglah dalam komsel di wilayah masing-masing. Untuk saat ini, kami menghimbau agar saudara dapat melakukan komsel secara online mengingat situasi yang ada. Hai teens, jangan sampai kamu kelewatan ibadah remaja yang diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam melalui aplikasi Google Meet. Untuk link ibadah dan informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi Kawati. Dan untuk kakak-kakak kaum muda, mari bergabung dalam ibadah kaum muda yang diadakan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk link ibadah dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Tata atau Kak Ana. Mari terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, saudara dapat memberikannya melalui rekening berikut dan harap mengkonfirmasikannya kepada saudari Kristiana. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, dapat mengirimkannya ke nomor rekening berikut dan juga menyebutkan nomor kartu, tanggal dan bulan persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening berikut. Dan harap untuk mengirimkan bukti pembayaran melalui WhatsApp kepada Bapak Dani Cowindra. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat saudara transfer ke rekening berikut dan harap konfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap berjaga-jaga dimanapun Anda berada untuk kepentingan bersama. Demikianlah warta jemaat selama sepekan. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi saat ini masih begitu menekan keadaan dunia ini, namun saya percaya dan kita semua percaya kita punya iman yang dahsyat dan luar biasa. Kita beriman kepada Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau takut dan gelisah hatimu. Kita bersyukur pada saat ini. Mari kita gantungkan harapan kita kepada Allah kita. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan kepada jiwa kita, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat tangan katakan El Shaddai. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa Tuhan. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah luar biasa seperti Engkau. Allah El Shaddai, Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap memegang kontrol atas dunia ini. Dan Engkau tetap menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan akan Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan urapan yang baru turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Kami mengikat segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang mencoba mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan dalam hati kami. Yang mencoba membangun benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat patakan hancur
hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan Roh Allah yang beracara dan menguasai seluruh kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk beribadah pada hari ini dengan kemurahan dan Tuhan dan belas pengasihannya atas kita semua. Kita percaya bahwa semua berada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan melalui live streaming maupun juga melalui online dimanapun saudara berada, di rumah yang ada di Indonesia dan yang ada di beberapa negara. Tuhan memberkati akan kesetiaan saudara untuk tetap bersama dengan kami semua untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami juga akan menyapa saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang saya sebutkan namanya akan kita doakan, yaitu Gustav Pator Rantetasik, Mariani Belo, Allen William Frederick, Valen Robert Kendrick, Yulia Takasenseran, Yunus Samidin, Sulistiawati, Melindra, Alecinta, Cornelia Putri Anastasia, dan Agus Riswanto. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usianya. Kiranya dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Sehingga mereka yang hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, mereka senantiasa dengan penuh ketekunan kesetiaan untuk tetap mengiring Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan semuanya Tuhan, buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi kerinduan hati, buka jalan campur tangan untuk mengadakan segala perkara, dan biarlah kiranya Tuhan, pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat, daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit, dalam nama Tuhan Yesus kami ikut hancurkan dan halaukan dari kehidupan mereka. Roh Kudus kiranya menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Jika saudara sudah temukan, saya ajak kita akan baca bersama-sama, demikian bunyinya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji nama Tuhan. Topik firman Tuhan minggu ini adalah tentang berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jagalah kamu sambil berdoa. Berjaga-jagalah kamu berdoa, berjaga-jaga atau berjaga dan berdoa. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang situasi kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Bagaimana kita boleh menikmati suatu kekuatan dari dalam diri kita yang Tuhan sudah sediakan dengan senantiasa bersuka cita, karena kita tahu dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal berjaga dan berdoa, atau berjaga-jaga dan berdoa.
Tuhan berkali-kali mengingatkan kepada kita agar umatnya berjaga-jaga dan berdoa, terutama pada akhir zaman ini. Ayat tadi memang berbicara sebagian tentang berjaga dan berdoa tentang akhir zaman, tapi kita tidak bicara tentang hal tersebut. Ya, kita tidak berbicara tentang akhir zaman. Dan juga pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan begitu rupa di Taman Getsemani, Ia suruh murid-muridnya berjaga, tetapi ternyata mereka tidur. Sehingga juga ditegur supaya mereka berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan topik ini. Ya, apakah kata berjaga-jaga dan berdoa itu hanya untuk situasi kondisi akhir zaman, atau memang itu merupakan suatu keharusan di dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa di dalam perjalanan kehidupannya dia harus berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan dikatakan sambil berdoa. Ya, sebenarnya ini bukan hanya bicara soal akhir zaman. Tetapi sebab pada saat Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani untuk dalam pergumulan doa yang begitu luar biasa, Ia juga sudah memperingati akan murid-muridnya dengan kata yang sama, berjaga-jagalah. Bahkan dikatakan begini, apakah kamu tidak dapat tahan bertahan berjaga-jaga dan berdoa selama 1 jam saja dengan aku? Nah, saudara, jadi berarti ini yang Tuhan kehendaki menjadi sikap iman dan juga tindakan iman daripada orang percaya. Kenapa saya katakan tindakan iman? Artinya perintah firman itu berasal dari perintah firman yang kita kerjakan. Ya, itu menjadi, ya makanya saya istilahkan sebagai tindakan iman, sikap iman dan tindakan iman. Nah, yang disayangkan bahwa ketika bicara soal akhir zaman, nah, orang pada sibuk membahas akhir zaman sampai diri sendiri dengan berbagai macam topiknya, dengan berbagai macam tafsiran, dengan berbagai macam uraian, tapi yang bersangkutan sendiri lupa pada dirinya untuk berjaga-jaga. Ini yang berbahaya. Nah, dari topik ini, berjaga-jaga dan berdoa, saya akan fokuskan membahas tentang berjaga-jaga. Bukan berarti berdoa itu tidak penting, tapi saya akan dahulukan dengan membahas pada minggu ini untuk membahas tentang berjaga-jaga. Kalau berdoa, ya kita pasti pahamlah, semua orang akan melakukan itu. Nah, sekarang mari kita lihat, ya. Kita lihat apa sebenarnya, kita mulai dulu dari arti kata berjaga-jaga. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu pertama, tidak tidur semalam suntuk. Itu pertama. Yang kedua, bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas atau waspada, berhati-hati. Berarti dalam sepanjang malam dia tidak tidur itu dia waspada, dia berhati-hati, dan dia siap sedia dan bersiap-siap. Artinya dalam keadaan siaga. Ya, di dalam dunia keamanan kita kadang-kadang mengenal apa itu siaga, sampai kepada ada siaga 1 dan lain sebagainya. Berarti itulah tingkat kewaspadaan yang akan dilakukan. Nah, baik, ya. Sekarang setelah kita memahami tentang hal ini, mari kita mulai masuk. Itu tadi arti katanya sudah. Sekarang bagaimana kesiapan umat Tuhan? Yang saat ini dulu, ya. Kesiapan umat Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, kita bukan menghakimi, tapi ini fakta dan mungkin juga terjadi pada diri kita.
pada diri saudara tanpa kita sadari. Kalau kita melihat umat Tuhan itu lebih siap berdoa daripada berjaga-jaga. Nanti kita akan buktikan. Sama seperti yang sering saya katakan, umat Tuhan lebih siap berdoa daripada menerima jawaban doa. Ada kalanya jawaban doa sudah diberikan, tapi dia masih terus berdoa. Meminta. Nah, ini juga sama. Walaupun Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoa atau berjaga-jagalah sambil berdoa, tapi umat Tuhan lebih siap berdoa daripada berjaga atau berjaga-jaga. Nah, ini masalahnya di sini. Ya, masalahnya itu ada di sini. Bahkan kalau makanya kita mau mendalami, jangan-jangan kita bisa temukan pada diri kita bahwa kita lah pelaku-pelaku berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Ya, saya mengatakan ini, kalau saya mengatakan ini bukan berarti meremehkan soal berdoa. Itu mutlak. Itu harus. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, nah kita lebih siap berdoa daripada berjaga-jaga, bahkan dengan segala macam apapun bentuk-bentuk doa itu, mulai dari doa pribadi, doa kelompok, doa puasa, doa semalam suntuk, dan lain sebagainya. Anehnya, sudah berdoa, tapi tidak berjaga-jaga. Nah, ini tentu apa? Kalau Yesus mengatakan berjaga-jagalah, bahkan dia lebih dulu berkata berjaga-jagalah baru disambung dengan sambil berdoa. Ini menunjukkan bahwa ini sama kepentingannya. Sama pentingnya. Baik berjaga, baik berdoa. Nah, jadi banyak kali orang menganggap kalau sudah berdoa itu serahkan sama Tuhan, Tuhan punya urusan, kita tinggal terima beres. Nah, ini yang bahaya. Padahal dikatakan di sini berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ini ya. Oke, kita lihat lagi. Apa lagi yang kita temukan? Ya. Padahal berjaga-jaga dan berdoa ini mutlak, ya. Mutlak dilakukan oleh orang percaya. Harus, tidak bisa dipisahkan. Berjaga-jaga dan berdoa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya berjaga tidak berdoa. Makanya dikatakan sambil berdoa. Tidak bisa dikatakan berdoa dan berjaga. Jadi kalau dikatakan, kalau kalimat kali ini mengatakan berjaga-jagalah kamu sambil berdoa, berarti ini dikerjakan bersama-sama. Jangan hanya berjaga tapi tidak berdoa. Jangan cuma berdoa tapi tidak berjaga. Nah, ini masalahnya. Ya, oke. Apa sebab? Nah, inilah yang akan kita temukan lagi. Apa itu? Ya. Tadi kita sudah belajar arti katanya, ya. Ya. Apa kita lihat lagi? Nah, kenapa kedua hal ini mutlak? Karena begini. Berjaga-jaga itu adalah suatu tindakan dalam menjalani kehidupan hari-hari di kehidupan dunia nyata terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan dunia nyata, dampaknya, resikonya, akibatnya itu sangat besar atas kita sehingga disuruh berjaga-jaga. Berarti ini bicara soal kehidupan secara horizontal di dunia ini, dalam realitas hidup ini, di dunia nyata ini, ya. Sedangkan berdoa itu adalah sikap iman dan tindakan iman kepada Allah, kepada Tuhan, dan itu berarti bicara hal yang vertikal. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita pahami
Makanya Tuhan tidak hanya suruh berdoa, tapi suruh berjaga-jaga. Karena kita semua, saudara dan saya hidup di dunia, menghadapi kehidupan nyata secara horizontal, apa saja keterkaitannya dan apa saja bentuknya, apa saja realitasnya. Sementara doa itu adalah sikap iman dan tindakan iman kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan, hikmat, akal budi untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan realitas hidup yang sedang kita hadapi. Jadi boleh dikata horizontal vertikal ini yang luar biasa kalau disatukan, dia akan menjadi cross, ya, menjadi salib, ya. Jadi mari kita perlu memahami ini supaya kita tahu dua-duanya. Apa sebab? Sebab kalau kita tidak berjaga-jaga, kita hanya berdoa, jangan kecewa ketika apa yang saudara doakan tidak terjawab. Jangan kecewa ketika Tuhan menjawab tapi dia jawabnya dengan lain. Menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak saudara. Dia jawab dengan cara lain, bukan sesuai dengan permintaan saudara. Karena itulah sebabnya mengapa ada bahagiannya Tuhan, ada bahagiannya kita. Bukan terima beres, ya. Nah, sekarang kita maju. Ya, sekarang kita mau mendalami berjaga-jaga. Kita mau dalami sekarang. Ya. Nah, ini kita masuk pada bahagian yang poin ataupun bahagian yang kedua. Berjaga-jaga. Ya, tadi kita sudah tahu kan arti katanya. Bahwa berjaga-jaga itu berarti waspada, siap sedia, ya, berhati-hati, bersiap-siap dan lain, dan yang yang sinonim dengan itu, yang sama dengan itu. Nah, sekarang kita lihat begitu banyaknya ayat, ya, saya tidak usah tampilkan satu-satu, yang mengingatkan kita tentang berjaga-jaga. Tapi yang diresponi umat Tuhan lebih banyak berdoa. Dan tidak heran, tidak sedikit orang-orang yang merasa kecewa. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan. Bukan Tuhan tidak dengar doa, Tuhan dengar. Tapi Tuhan jawab lain. Ada juga yang memaksakan doanya. Ada juga yang mau mengklaim Tuhan dan lain sebagainya dengan doa-doa yang kurang ajar. Nah, nanti kan ada ayatnya kita akan baca. Saya tidak akan bahas terlalu panjang tentang doa itu, tapi saya ingin mengingatkan umat Tuhan tentang berjaga-jaga, ya. Karena doa itu sangat pribadi dengan Tuhan. Semua Tuhan yang tahu isi hati saudara dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan membahas itu supaya saudara pikir kita menghakimi atau menilai doa orang, karena banyak sekali buku-buku tentang doa, banyak sekali penjelasan tentang doa. Ada yang katakan doa yang efektif, ada yang katakan bagaimana berdoa dengan benar. Terlalu banyak, itu kita tidak bahas itu, tidak bahas, ya. Karena Tuhan yang jelas itu adalah sikap dan tindakan iman yang kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan, untuk hubungan kita pribadi dengan Tuhan, yang kita lakukan untuk keintiman kita dengan Tuhan. Bahkan juga pergumulan-pergumulan kita yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 4:6. Nah, sekarang kita mau baca satu ayat, ya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Ayat 9, ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan ini ayat. Dimulai dengan kata sadarlah. Kata sadar ini pasti kalau dikatakan ada seruan sadarlah, ini menunjukkan ada situasi kondisi bermacam-macam pemahaman tentang bagaimana pekerjaan iblis yang mau menghancurkan kehidupan manusia atau orang percaya. Oleh karena itu kita tahu, ada yang tidak percaya ada setan, ada iblis. Ada yang menganggap remeh iblis. Ada yang menganggap, ada juga sikap yang takut kepada iblis. Ada juga kelompok yang meremehkan. Ada juga padahal Alkitab, ingat ini kalimat ini. Alkitab, Tuhan tidak pernah mengajar kita takut kepada iblis. Tapi Tuhan juga, dan Alkitab juga tidak pernah mengajar kita untuk meremehkan iblis. Perhatikan kalimat itu. Ya, supaya kita itu sadar. Sadar, inilah kondisinya. Itulah keberadaan iblis. Beridar-idar mencari siapa yang dapat, dikatakan di sini, siapa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat diterkamnya ataupun juga mengaum-ngaum siapa yang dapat ditelannya dan lain sebagainya. Yang sejenis kalimat itu. Nah, apa yang Tuhan katakan? Sadar. Sadar berarti tahu siapa itu iblis. Sadar berarti tahu bagaimana cara kerjanya. Bagaimana kekuatannya. Sampai di mana dia bisa. Apa yang dia bisa, apa yang dia tidak bisa. Dan lain sebagainya. Nah, sadar. Nah, kalau sudah sadar, tindakan yang yang diperintahkan adalah berjaga-jagalah. Karena orang yang berjaga-jaga itu siuman, sadar. Orang yang berjaga-jaga itu bukan tidur, bukan mengantuk, bukan melamun, tapi sadar. Ya, nah ini, ya, inilah yang firman Allah ingatkan. Lawanmu si iblis, bukan cuma musuh. Tapi lawan. Kalau cuma musuh banyak cara orang bisa bermusuhan. Ada orang bermusuhan tidak saling sapa. Ada orang bermusuhan masuk dalam satu ruangan, satu duduk di pojok sana, satu di pojok kiri, satu di pojok kanan. Dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, ini lawan. Ini sama dengan satu ada satu pergulatan di atas satu ring gulat dan semua yang kedua lawan yang akan menghadapi pergulatan ini sudah ada di atas ring. Itu lawan. Jadi mau dengan tidak mau harus dilawan. Makanya ayat berikutnya 9 berkata, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Nah, ketika bicara lawan dia dengan imanmu yang teguh, orang hanya memikirkan tentang berdoa. Padahal dikatakan ini berjaga-jagalah. Sekali lagi, kalau saya berkata seperti ini, bukan meremehkan doa. Sekali lagi, sama sekali tidak meremehkan doa. Tetapi yang aneh, kenapa ini dipisah? Berjaga dan berdoa ini kenapa dipisah oleh anak Tuhan? Ya, sebagian tidak berjaga, sebagian berdoa, sebagian juga hanya berjaga, tidak berdoa, sebagian berdoa tidak berjaga. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, oke, ini dulu ya, ini dulu yang kita pelajari. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Ya, nah supaya kita masuk dalam ya, oke. Nah, untuk mengetahuinya kita akan buka Efesus 5 ayat 15. Ya, Efesus 5 ayat 15. Apa dikatakan di situ? Demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang yang arif atau bijak. Ini yang firman Allah tekankan. Nah, apa itu hidup
bagaimana kamu perhatikanlah dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama tidak beda dengan orang yang berjaga-jaga. Dia cermati baik-baik apa yang dia bisa lihat untuk dia petahkan situasi kondisi yang ada. Sehingga dia harus punya kemampuan membaca situasi kondisi yang ada untuk dia dapat petahkan peta situasi kondisi tersebut. Karena setelah dia dapat membaca situasi kondisi tersebut dan dia memetakannya, sekaligus dia sudah dapat melakukan antisipasi, langkah antisipasi dalam hal berjaga-jaga. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, resiko-resiko apa? Dampak-dampak apa yang akan bisa terjadi? Nah, inilah yang dikatakan. Jadi sekarang ini Tuhan menghendaki kita itu hidup penuh hikmat akal budi untuk dapat memahami, membaca situasi, memperhatikan situasi kondisi dengan seksama, bukan jadi orang bodoh. Sebab kalau orang bodoh dia tidak akan bisa menemukan dan membaca situasi kondisi, apalagi memetakannya. Nah, oke. Ya, kita kembali kepada topik tadi. Nah, apa relevansinya berjaga-jaga di masa sekarang? Ini kita masuk poin ketiga. Ya. Apa relevansinya dengan kondisi sekarang? Ini dia. Apa relevansinya? Kenapa? Sebab kalau kita tidak dapat memahami situasi kondisi yang ada sekarang, maka ini sangat berbahaya. Oke? Saya yakin kalau bicara tentang situasi dan kondisi sekarang, kita semua tahu seluruh dunia sedang berada di situasi kondisi pandemi ini. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Dan pandemi ini tidak pilih usia, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi. Tidak. Tetapi pandemi COVID-19 ini boleh dikatakan hadir dan tidak pilih siapa saja. Siapa saja akan bisa mengalami kematian. Siapa saja itu pada akhirnya. Resikonya, dampaknya, efeknya. Ketika orang terpapar, ketika melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka dia akan mengalami terpapar. Meningkat sampai kepada yang tidak tertolong lagi atau kematian. Tidak pandang bulu. Nah, saudara, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari saya bacakan apa komentar Raja Daud ketika ia sedang mengalami satu situasi kondisi yang begitu berat di dalam hidupnya. 1 Samuel 20 ayat 3 berkata begini. 1 Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku
Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ini percakapan pribadi antara Daud dengan Yonatan. Oke, kita mari menyoroti kalimat terakhir itu. Hidup di bawah bayang-bayang maut oleh karena dikejar oleh Saul. Daud menggambarkan hidupnya hanya selangkah dari maut. Artinya salah langkah, maut menjemput. Apakah kita menyadari bahwa situasi kondisi kita sekarang sedang berada dalam kondisi seperti itu? Seluruh dunia hidup di bawah bayang-bayang maut. Satu langkah, salah langkah, berarti maut menjemput. Oleh karena kehadiran pandemi. Saya berbicara ini akan menjelaskan, bukan membawa berita-berita yang menakutkan, bukan. Tapi supaya kita bisa memahami dan bagaimana mengantisipasinya. Makanya saya tidak akan membahas ataupun juga mengutip bahaya-bahaya, dampak-dampak yang berbahaya daripada COVID-19 ini. Kita sudah dengarkan semuanya itu. Bahkan berita sekian yang mati hampir tiap hari, sekian yang sembuh, sekian yang terpapar dan lain sebagainya. Itu kita sudah tahu melalui media. Tetapi yang jelas situasinya tidak beda itu. Hanya satu langkah. Berarti salah langkah, maut menjemput. Terus, bagaimana kita mengantisipasinya? Kita tentu sangat sulit mengantisipasi atau mengambil tindakan langkah antisipasi kalau kita sendiri tidak bisa membaca atau tidak mengakui situasi kondisi yang ada, bahayanya, dampaknya, apa yang atau akibatnya, bahkan pembuktian yang sudah terjadi dengan berita kematian yang sudah semakin banyak. Dan masih juga ada berita-berita yang tidak percaya, ada yang mengatakan konspirasi, ada yang mengatakan ini dan itu. Kita tidak pusing dengan yang itu, tetapi sekarang bagaimana kita mengantisipasi situasi dan kondisi yang berbahaya ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jelas kita harus mengakui dulu bahayanya, baru kita bahayanya dan dampaknya dan akibatnya dan efeknya dan apapun istilahnya, supaya kita bisa mengambil langkah antisipasi, bahagian daripada berjaga-jaga. Kalau tidak, untuk apa kita berjaga-jaga? Kalau itu hal yang tidak ada bahayanya, hal-hal yang tidak membawa dampak, untuk apa kita berjaga-jaga? Iya kan? Nah, oleh karena itulah Amsal 27 ayat 12 berkata seperti ini. Amsal 27 ayat 12 berkata seperti ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, saudara, inilah yang perlu kita pahami. Jadi, sebelum langkah antisipasi dilakukan, kita dulu harus menyadari bayang-bayang maut, bahaya maut ini, yang hanya satu langkah. Kalau kita menyadari hal itu, kita akan tentu siap untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan tidak ceroboh seperti kata firman tadi. Amsal 27. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Loh, apakah ia takut?
Saudara, kita perlu memahami kata takut ini dalam arti negatif dan kata takut dalam arti yang sesuatu yang merupakan hal yang alamiah, yang wajar, yang memang harus dilakukan. Ya. Bukan karena kenapa dia bersembunyi? Dia tidak korbankan dirinya untuk satu malapetaka yang jelas-jelas kalau dia keluar dia pasti mati. Ya kan? Tetapi orang yang tidak berpengalaman, tidak ada itu. Berjalan terus. Lalu kena celaka. Nah, siapa yang mau disalahkan? Nah, saudara-saudara, oleh karena itu perlu kita memahami. Saya selalu sudah ingatkan. Hukum Allah yang pertama adalah hukum tertulis. Itu Alkitab. Hukum Allah tertulis di dalam Alkitab. Ya. Hukum Allah yang ada di alam semesta ini, dan hukum Allah yang ada di dalam hukum-hukum negara. Melanggar hukum Allah yang tertulis ada resiko, ada hukumannya. Melanggar hukum Allah yang ada di alam juga ada hukumannya. Contoh konkret, hukum Allah yang ada di alam. Misalnya, kenapa kita bisa berdiri? Karena ada gravitasi bumi. Kenapa setiap benda jatuhnya ke bawah, bukan melayang? Karena gravitasi bumi. Nah, coba kita naik di atas bumbungan. Bumbungan gereja, seperti Tuhan Yesus bumbungan bait Allah. Dan menjatuhkan diri ke bawah, ya mati. Celaka. Paling tidak kaki patah atau perut pecah, isinya terburai. Nah, ini kan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, di dalam hukum Allah ini, di dalam hukum alam, di dalam hukum Allah yang ada di alam, disinilah orang menemukan ilmu pengetahuan keluar semua dalam berbagai macam jenisnya. Termasuk juga yang namanya virus COVID-19. Di situ ditemukan bagaimana pemaparannya, bagaimana keganasannya, sampai di mana segala sesuatu yang sehubungan dengan virus tersebut. Bahkan kemudian dikatakan sudah ada varian baru, varian ini dan ini lebih ganas dan sebagainya. Itu bahagiannya mereka yang memang bagian virus. Tapi yang jelas di situ ada hukum-hukum yang telah ditetapkan tidak bisa dilanggar. Dan karena itu sudah ditemukan bahayanya, makanya negara membuat satu hukum, ketentuan, peraturan, undang-undang agar supaya masyarakat, rakyat tidak sampai binasa, tidak sampai terpapar, apalagi menjadi korban. Dan apabila itu dilanggar, ya memang ada akibatnya. Nah, inilah yang saya katakan berjaga, inilah yang seringkali orang lebih memilih berdoa daripada berjaga. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk apa berdoa kalau tidak berjaga? Untuk apa berjaga kalau tidak berdoa? Tidak bisa, harus dua-duanya. Makanya saya tidak akan bahas itu berdoa, ya. Karena ini yang dilalaikan ya adalah ini. Nah, jadi apa yang telah ditetapkan itulah yang perlu. Nah, makanya kita tidak bisa terlalu takabur dengan segala macam cara-cara apapun kita anggap iman kita kuat dan lain sebagainya, sampai macam-macam sikap yang lalu-lalu yang dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan dengan takabur, berbicara di atas mimbar dan lain sebagainya, sekarang pada lumpuh. Bukan pada lumpuh, pada susah mau berkata-kata. Kenapa? Seolah-olah doa tidak didengar, seolah-olah juga memang ada yang disembuhkan luar biasa. Orang yang disembuhkan itu pengalaman pribadi imannya. Tapi mereka mengalami pergumulan pribadi. Bukan dengan kesombongan mereka untuk menghadapi itu dengan kesombongan iman. Bukan.
Mereka bergumul begitu rupa pada saat mengalami terpapar COVID ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan langkah-langkah antisipasi. Ya. Nah, ini bagi apa yang berjaga-jaga? Ya. Berjaga-jaga itu adalah apa saja peralatan. Kita tidak mengharapkan itu COVID kena sama kita. Tapi namanya berjaga-jaga berarti kita juga sudah harus siap sedia. Apa yang harus kita lakukan, peralatan apa yang perlu kita miliki, supaya jangan tiba masa tiba akal. Bukan begitu, ya. Jadi saya ingin membagikan kepada saudara, ya, saya tulis di sini saja, tapi nanti akan saya perlihatkan gambarnya nanti, ya. Di tayangan ini cuma supaya tahu urut-urutannya. Yang pertama, di rumah saudara harus ada termometer. Untuk apa ini? Ini untuk mengukur suhu badan. Sebab ada orang diawali dengan demam. Ya, saya tidak jelaskan sampai mendetail karena saya bukan tenaga medis dan bukan paramedis. Ya, saya hanya mengingatkan pentingnya berjaga-jaga dengan peralatan yang sederhana supaya kita juga bisa mengantisipasi. Ini namanya berjaga-jaga sambil berdoa. Apalagi? Ya, tensimeter. Untuk apa nih tensimeter? Untuk mengukur tekanan darah. Beli saja yang murah-murah, tidak usah yang terlalu besar. Ada yang bisa dipakai di lengan, ada juga yang bisa dipakai di pergelangan. Ya. Oke. Perlu sekali. Apalagi mereka yang sudah ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada, terus apa? Kita hanya kira-kira. Tidak bisa. Kita perlu memiliki alat-alat sederhana ini supaya paling tidak kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Yang berikut, apalagi? Saya tulis secara sederhana, oximeter. Apa itu? Untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Supaya kita tahu apakah kita punya ini sudah mulai menurun atau masih stabil. Ini kan semua antisipasi. Ya. Oke. Apalagi? Juga glukometer. Untuk apa? Mengukur kadar gula dalam darah saudara. Supaya kita juga tahu. Makanya kadang-kadang kalau ini juga alat sederhana. Tidak usah memang mau lebih lengkap ya pergi ke lab. Tapi kalau hanya untuk mau mengukur gula darah, ada peralatan-peralatan sederhana yang memang biasa dipakai. Silakan. Ya. Ini kalau tidak ada bagaimana? Ya kan? Nah, apalagi? Nah, kalau ini adalah alat. Ya, mungkin yang kelima adalah tabung oksigen. Tabung oksigen, ya, yang kecil-kecil saja. Yang penting ada persiapan, ada hal-hal tersebut, karena siapa tahu, ya, kita tidak bisa bicara takbur. Siapa tahu kita terpapar, mungkin dari orang lain, kita kan tidak tahu. Ini dari mana ke mana? Apakah kita yang membawa virus itu atau orang yang membawanya
virus kepada kita, kita tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan tidak menghakimi tapi bukti menyatakan, sebagian besar penjangkitan itu terjadi oleh karena kelalaian. Ada dua hal. Kelalaian yang disengaja dan kelalaian yang tidak disengaja. Kelalaian yang tidak disengaja adalah tanpa sadar sudah kita langgar ketetapan tersebut. Apa yang dilanggar? Protokol kesehatan. Itu terjadi pelanggaran terjadi secara alamiah tanpa kita sadari. Nah, kenapa? Karena memang itu merupakan suatu hal yang baru untuk kita harus lakukan. Ya, kelalaian yang disengaja kita anggap remeh. Tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, tidak mau cuci tangan, tidak mau dari kerumunan, tidak ini. Ya, jadi kalau ini peralatan di rumah, sedangkan kegiatan kita hari-hari adalah prokes, protokol kesehatan 5M. Apa itu? Memakai masker. Jadi kalau ada, karena mungkin baru kita belajar pakai masker, sehingga kadang-kala kita lupa kalau itu masker sudah tidak tertutup di mulut. Baru kita tidak pakai juga seal dan lain sebagainya. Dan ada kalanya tanpa kita sadari, ya karena kita duduk makan, memang makankah harus buka masker. Tapi lama-lama disambung dengan ngobrol, tanpa kita sadari bahwa kita sudah selesai makan, harusnya pakai masker. Nah, dan juga ada kalanya kita teman bicara kita tidak memakai masker, kita masih ada rasa sungkan untuk mengatakan, masker pakai. Nah, takut dia tersinggung. Padahal sekarang tidak ada lagi waktunya. Tidak bisa lagi kita perhitungkan tersinggung atau tidak tersinggung. Yang penting kita sampaikan dengan santun. Apalagi yang seringkali terjadi pelanggaran, sengaja atau tidak sengaja, menjaga jarak. Menjaga jarak ini juga kadang-kala terjadi secara alamiah, pelanggaran itu tanpa disadari. Ketika ada acara, masih duduk, jarak dijaga. Begitu acara tentang makan, resepsi, walaupun orangnya tidak banyak, tapi begitu maju di meja, sudah berkerumun di meja untuk ambil menu. Nah, bahkan ada yang lupa pulang ke tempatnya lagi. Dia dia ambil menu di meja, dia langsung makan berdiri di pinggir meja. Saya tidak tahu apa maksudnya. Apa supaya lebih mudah untuk tambah dan lain sebagainya. Tapi ini semua bisa sangat berbahaya. Tidak menjaga jarak. Mencuci tangan. Ya, kita bersyukur bahwa dengan adanya pandemi ini, kita jadi belajar hidup bersih, cuci tangan. Padahal kalau kita mau jujur, kadang-kala kita perhatikan dan kita ingat-ingat yang lalu-lalu sebelum pandemi. Berarti dalam satu hari ini kita hanya 2 kali cuci tangan atau 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Hanya itu saja. Ya, mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, jadi semua ini karena dulu tidak terbiasa, sekarang sudah harus dibiasakan. Sebab ini namanya aja pelanggaran. Pelanggaran akan membawa dampak pada diri sendiri atau kepada orang lain. Menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan ini juga bisa terjadi secara alamiah tanpa disadari berkerumun. Nah, ini jadi tidak bisa dipungkiri ini. Mengurangi mobilitas. Jangan pergi kemanapun kalau itu tidak penting. Ingat itu ayat yang kita baca tadi. Orang yang bijak bersembunyi ketika ada malapetaka, bukan keluar. Ya, jadi mari kita jaga ini, kita terapkan supaya kita tidak terjangkit dari orang lain, kita juga tidak menjangkiti orang lain. Ya, jadi ini yang bahagian daripada berjaga-jaga, ya ini sudah tindakan-tindakan keseharian kita
dan peralatan-peralatan yang perlu kita sediakan di rumah supaya ada antisipasi. Ini bagian daripada berjaga-jaga. Nah, saya tidak bicara soal obat, saya tidak bicara soal makanan yang apa, jenis apa dan lain sebagainya. Itu urusannya bagian kesehatan, ya. Saya bukan ahlinya di situ, tapi yang jelas kita perlu berjaga-jaga. Sebagai satu langkah antisipasi, kita perlu berjaga-jaga dengan mengikuti atau menerapkan 5M tadi. Supaya dengan demikian, dengan demikian kita juga bisa tetap mengantisipasi dan dikatakan sambil berdoa. Sambil berdoa. Sekarang kalau kita berdoa begitu rupa, kemudian kita tidak ada langkah antisipasi, tidak berjaga-jaga, tidak ada apa-apa yang bisa kita pakai di rumah. Tidak ada juga tindakan-tindakan untuk melakukan prokes. Mana bisa, saudara? Tidak mungkin. Jangan kita kemudian beriman-iman yang ekstrim. Nah, kenapa? Perhatikan nih Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya tidak akan jelaskan kali ini, saya tidak akan jelaskan soal berdoa karena itu dengan sendirinya pribadi saudara mutlak itu harus berdoa. Nah, saya tidak akan bahas bagaimana berdoa dan lain sebagainya, tapi perhatikan ini, saya akan akhiri dengan membacakan Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini aneh, tapi ini ayat sangat mendidik kita. Ya, bahwa ternyata ada orang-orang berdoa dengan hawa nafsu. Ini kan aneh. Apa itu berdoa dengan hawa nafsu? Memaksakan Tuhan melakukan apa yang dia mau. Memaksakan Tuhan menjawab apa yang dia minta. Itulah sebabnya yang saya istilahkan tadi doa-doa kurang ajar. Kami klaim janjimu Tuhan, kami klaim. Memangnya Tuhan itu siapa kamu klaim? Mari kita hormati Tuhan. Mari kita takut akan Allah. Mari kita junjung hargai. Dia adalah Allah yang sakral. Bukan sembarangan kita mengklaim-klaim. Ini saya tidak tahu ajaran dari mana juga ini mengklaim-klaim. Ya. Seolah-olah karena Tuhan memberikan kita hakiman, maka kita bisa klaim. Tetapi mari kita hormati Tuhan. Situasi kondisi sekarang ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita hanya perlu berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pengampunan. Mohon Tuhan berpengasihan. Kiranya Tuhan mengangkat akan segala situasi kondisi yang seperti ini, pandemi ini dari muka bumi ini, terutama dari negeri kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, berkat, semua Tuhan sudah sediakan. Semua Tuhan sudah adakan. Mari kita hormati Dia. Kita hargai, kita junjung tinggi. Dia bukan Allah yang mengingkar janji, tapi Dia juga Allah yang berdaulat. Dia boleh melakukan apa Dia punya mau, bukan kita punya mau. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kami boleh belajar kebenaran-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk kami boleh berdoa dan meminta apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami hak iman, meminta apa saja di dalam nama Yesus dan diberikan. Tapi kami juga mengakui akan kedaulatan Tuhan untuk melakukan apa saja yang Engkau kehendaki, apa saja yang Engkau lakukan. Dan saat ini Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, karuniakan roh hikmat akal budi untuk kami memahami bagaimana kami harus berjaga-jaga. Tidak hanya sekedar berseru kepadamu, memakai nama Tuhan, mengklaim janjimu dalam doa-doa kami, tetapi kami sungguh boleh menyadari bahwa kami harus berjaga-jaga sambil berdoa, supaya apa yang kami lakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, kami taklukkan diri kami ke dalam kedaulatan Tuhan.
sehingga kami boleh menjadi seperti doa Kristus di Taman Getsemani. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Olehnya kami mohon pengasihan Tuhan bagi situasi kondisi kami di negeri kami, bahkan di dunia ini dengan adanya pandemi ini, yang membawa banyak orang hidup di bawah bayang-bayang maut, berada di dalam selangkah dengan maut. Kami mohon kemurahan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya belas kasihan Tuhan atas umat-Mu, Engkau sudah menebus kami dengan darah yang kudus di atas kayu salib. Kami yakin segala perjanjian yang telah dilakukan dan telah di atas kayu salib adalah perjanjian yang telah diikat dengan darah Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan tilik akan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam kondisi situasi apapun, yang lemah, yang sakit, yang susah, yang di dalam berbagai pergumulan. Bahkan juga jika ada yang terpapar dengan COVID, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Sementara kami akan ambil bahagian untuk bersama-sama mempersiapkan hati kami, segenap keberadaan kami untuk mengikuti perjamuan suci ini. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur ini yang kami percaya adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah menebus kami, yang sudah menetapkan hak-hak iman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskan kami semua. Segala yang tidak berkenan ampuni Tuhan, dan biarlah Tuhan layakkan kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan semua cacat celah kami ditutup oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama, berkati roti dan anggur ini agar supaya ini bukan hanya sekedar upacara, tetapi adalah persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, dan kami boleh mengalami satu kesatuan di dalam Engkau, menjadi satu roh dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati Engkau dalam kami, kami dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa dan mempersiapkan hati kita dan segala keberadaan kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk menuntun kita mempersiapkan diri masing-masing. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika saudara telah siap, mari angkat roti di hadapan hadirat-Nya dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di hadapan hadirat-Nya dan dengarkan firman Allah.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur ke hadapan hadiratnya, beri kepujian, penghormatan, keagungan dan pengucapan syukur kepada dalam hadiratnya, dan kita agungkan, tinggikan dia, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas segala kemurahan pengasihan-Mu sebagai penolong yang sudah menolong kami dan menuntun kami untuk menjalani segala apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih saat ini kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus untuk boleh menikmati kesatuan di dalam Engkau Tuhan, menjadi satu dengan Engkau. Kami percaya kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, urapan yang baru, kesembuhan, penghiburan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan karuniakan bagi seluruh jemaat Tuhan, dan juga menjaman dan sudah menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati semua dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati akan bangsa negara kami, seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, dan juga aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan dusun-dusun. Semua aparat Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Allah dan dengan penuh tanggung jawab. Memberkati akan tenaga medis dan para medis yang berada di depan untuk melayani Tuhan mereka yang sedang mengalami virus ini. Tuhan tolong agar supaya mereka juga menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan. Engkau memberkati akan aparat keamanan, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya, supaya mereka semuanya Tuhan yang sudah mendedikasikan hidup mereka menjaga negeri kami semuanya dipelihara oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam berbagai partisipasi di dalam pelayanan mereka, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik pembangunan, baik diakonia, maupun juga di dalam Tuhan pelayanan misi dan pelayanan seluruh bidang pelayanan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami, dan biar Tuhan himpunkan lagi kami dalam kegiatan ibadah kami, dalam apapun yang Tuhan, baik online maupun juga saat-saat Tuhan mengizinkan lagi kami untuk bersama-sama beribadah. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang telah melayani pada saat ini. Apapun yang sudah mereka lakukan, Tuhan berkati dalam berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tetaplah kuat untuk hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.